Dalam kasih Tuhan kita bertemu, kita mengagungkan Dia sebagai Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Kebenaran firman-Nya kita akan baca, mari satu dalam doa. Tuhan, kami percaya bahwa hanya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami akan memahami pikiran-pikiran Tuhan dan juga apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tolonglah kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29-34. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Asrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Demikian firman-Nya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, terang hikmat. Hikmat itu dari Tuhan, ibarat lampu yang menerangi jalan. Ia tidak hanya akan menerangi jalan, tetapi menerangi para pengendara untuk melihat jalan lebih baik. Cahayanya terlihat sampai jauh dan menerangi area yang lebih luas. Firman Tuhan ini dibagi dalam 3 bagian. Di 1 Raja-Raja 4 ya, ayat 29-34, yaitu hikmat Salomo dari Allah di ayat 29. Yang kedua adalah wawasan yang luas. Kebijaksanaannya melebihi kebijaksanaan semua orang di timur dan di Mesir sebagai hasil dari hikmat Allah. Saudara, kebijaksanaan Salomo tidak hanya mencakup pengetahuan yang luas, tetapi juga kemampuan untuk berkomunikasi dan mengungkapkan pengetahuan melalui berbagai cara. Salomo berbicara tidak hanya tentang manusia, tetapi seluruh makhluk hidup, menunjukkan keberagaman dan kedalaman pengetahuannya. Yang ketiga, dampak hikmat bagi sesama. Orang dari segala penjuru bangsa datang mendengarkan kebijaksanaan Salomo. Hal itu menunjukkan bahwa kebijaksanaan yang sejati memiliki daya tarik dan menjangkau budaya dan peradaban. Saudara, hikmat yang sejati bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membawa damai bagi masyarakat maupun bagi semesta. Hikmat yang menjadi terang menuntun kita untuk memperluas cakrawala berpikir dan memperluas hati untuk mengembangkan segala potensi dan talenta dalam diri, tidak hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia di sekitar kita. Persaingan hari ini tidak melulu kepintaran, tetapi keterampilan mengolah potensi diri, dan Tuhan telah menaruh dalam diri kita segala potensi yang baik. Tinggal dari kita untuk mengembangkan dan memaksimalkannya bagi kemuliaan Tuhan dan tentu saja memberikan manfaat bagi orang banyak. Biarlah terang hikmat menerangi hidup kita untuk selalu setia dan taat pada Tuhan.
Amin. Mari berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan yang telah menolong kami dalam ibadah ini, bahwa kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini mengambil bagian dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kasih dan penyertaan-Mu ada, dan juga kami selalu memohon karuniakan hikmat agar hidup kami boleh kami jalani dengan melihat apa kata kehendak Tuhan dalam hidup kami. Engkau terus mengasihi anak-anak kami, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, upaya mencari pekerjaan, masa depan anak-anak kami. Tuhan tolong. Kiranya mereka selalu takut dan setia hanya padamu, melakukan kehendak-Mu dengan benar dan baik. Engkau juga bersama Tuhan dengan semua keluarga kami, agar damai sejahtera-Mu nyata bagi kami hidup dengan bahagia. Dengan demikian ada hikmat Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami tak lupa mendoakan para orang tua kami dalam usia indah, semoga mereka selalu sehat dan kuat, kemurahan Tuhan bersama mereka. Kami juga menyerahkan dalam kasih-Mu dengan berbagai problematika yang kami hadapi. Ketika saudara-saudara kami sakit, sembuhkanlah, yang berduka hiburkan. Ada banyak beban ekonomi, beban pendidikan, masalah sosial, politik, dan sebagainya yang selalu menjadi bagian hidup kami. Kuatkan kami untuk menghadapinya, agar kami teguh dan kami percaya dalam kasih Tuhan. Kami mampu karena Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan kami. Tak lupa juga kami bersyukur ketika kami berulang tahun, ketika kami menerima berkat-Mu lewat pekerjaan dan usaha. Karena dengan bersyukur itulah yang indah di mata Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan renungan harian ini Tuhan berkati agar hidup mereka dijamah oleh Tuhan. Mereka semakin kuat, semakin teguh dan menyaksikan bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati pemimpin-pemimpin negara kami, karuniakanlah hikmat agar pikiran mereka benar-benar diterangi oleh kuasa Tuhan dan melakukan yang baik untuk semua orang sehingga negara kami tetap aman. Dan juga para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada, berikan semangat bagi mereka untuk terus melayani. Apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu berkenan bagi-Mu, dan setiap orang yang terlayani akan merasakan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih, kami juga sadar bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Karena itu ampunilah Tuhan, sehingga kami layak hidup sebagai anak-anak-Mu. Ini kami yang datang padamu berdoa, berseru. Kami bawa semuanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini mengambil bagian dalam hidup kita. Tetap semangat menjalani hari ini, esok dan seterusnya. Kasih Tuhan menyertai kita.